Sampai jumpa lagi. Woi, Kok kenapa sampai jumpa? Sudah Kenapa ini. sampai jumpa? Bertemu lagi teman-teman semuanya di Noiswania semuanya di Ini sudah mulai? Selamat. Belum. Kau telepon saja dulu urus undangan. belum mulai. Tidak capek ya syuting terus. Ya beginilah resiko jadi public figure tuh. Kan kita berdua ini sudah public figure lah. Public figure ya. Artis. Artis juga, aktor juga. Iya. Semacam. Lu film berapa lu? Lu udah berapa film? Lu banyak banget film, udah dapat penghargaan juga. Ya namanya film ya apa aja beta jabanin. Astagfirullahaladzim. Beta jabanin sih mas. Astagfirullah. Apa aja. Kacau dah ini kehidupan kita nih. Kacau banget ya. Kacau parah. Tapi ya namanya resiko pekerjaan ya. Namanya public figure ya beginilah hidup. Ya. Segala macam. Jadi kok pernah tidak tuh? Cuma saya tuh malas sekali kalau sebenarnya saya tuh malas sekali kalau orang bilang artis ke apa sih? Kok pernah tidak di momen-momen entah bertemu dengan orang, entah di taksi online kah, di mana kah, kemudian orang tanya, Mas kerja apa? Kau jawab apa? Saya bilang ini apa namanya di media. Oh cetak gitu, iya Pak cetak. Kok ikut saja kuni? Saya duluan lagi. Duluan apa? Orang yang jadi public figure saya duluan kok. Yes. Orang senior public. Saya di media. Saya juga begitu. Saya setiap kali ditanya, kalau di taksi online atau di bandara atau di mana ketemu dengan orang tanya kerja apa, saya selalu bilang wartawan. Oh, apa bilang wartawan? Saya bilang di media. Bagian apa ya? Sorry. Bukan wartawan. Saya bilang penulis. Saya penulis Pak gitu. Nanti baru dia tanya tuh. Nah, itu abang kalau kasih bilang penulis, itu akan banyak cabang. Betul. Nanti dia akan tanya ke sini, ke sana. Betul. Jadi mending bilang kerja di media. Dia pasti interpretasinya wartawan udah. Media apa? WhatsApp ya? Media WhatsApp. WhatsApp media. Kok kasih itu? Stiker. WhatsApp media itu. Jadi kalau ditanya, kalau saya ditanya saya biasa bilang penulis. Kemudian ditanya lagi tuh, nulis apa bang? Begitu. Nah baru saya bilang, nulis kreatif. Jadi di kantor-kantor kreatif gitu Pak, begitu. Nah nanti dia tanya lagi tuh job desk-nya apa aja? Iya. Panjang. Job desk. Anda kasih peluang bola muntah. Karena kalau saya bilang media agak repot. Loh, maksudnya ntar nanti, misalkan ya, saya pernah begitu bilang wartawan. Kemudian dia bilang, wartawan di mana Mas? Gitu. Saya bingung tuh. Mau bilang apa ya? Dia bilang Kompas. Kan kita lulusan Kompas. Akhirnya saya bilang Metro TV. Kan Anda lulusan Kompas, Abdul Arsyad Binatang. Di kepala saya. Dia bilang Kompas. Tapi di kepala saya waktu itu entah bagaimana keluarnya saya bilang Metro TV Pak. Ternyata dia tidak. Karena mungkin abang lagi posisinya pakai baju biru. Tidak juga. Saya bilang Metro TV. Oh ternyata itu orang tidak suka Metro TV. Maki-maki apa? Abang dimaki-maki. Iya dia marah-marah lah di situ. Bukan marah-marah, artinya dia kritik banyak lah. Kemudian saya bilang, kemudian saya bilang, saya bukan di bagian itu Pak. Saya bilang gitu, saya tuh bagian berita makanan. Aku tata boga, lulusan tata boga. Bikin resep-resep kue pagi-pagi. Saya bilang di acara. Ayo ibu-ibu, mari kita mau masak. Kita apa ya tulis tuh. Pokoknya saya bilang saya di acara yang pokoknya yang liputan soal makanan-makanan. Kuliner lah ya. Iya, pada waktu itu kan dia antar saya ke dia mau antar saya ke bandara kan. Terus ditanya ini mau kemana Pak? Saya mau ke Surabaya Pak, ada liputan sambal burudi. Sambal burudi di motor. Anjir enak sekali itu sambal. Ngapain lagi diliput, sudah terlalu banyak orang liput itu. Orang terlalu banyak liput sambal burudi ya. Anda buat apa ke Surabaya? Aja liput ulang.
Ngapain? Ya namanya juga mengarang bebas Itu sama sama. ke Jogja ngapain? Oh, mau liput gudeg hijau. Udah terlalu banyak, Mas. Dari tahun 70-an Iya. orang liput. Maksudnya Orang liput. kuliner Surabaya yang top of mind di kepala saya di saat tanya apa ya? Ya bilang sambal burudi sudah begitu. rawon, ada buka baru, enak Rawon sekali. apa? Sekarang kalau ditanya di jalan apa di ini? Rawon burudi. Rawon dan campur sambal burudi. Sama menu saja baru. itu. Belum Dan- ada yang liput. Mamat, Apa? apakah betul? Entah betul atau tidak harus dijelaskan sedetail-detailnya. Oke. Apakah betul Mamat itu seorang Mamat Al-Kathiri, public figure Mamat Al-Kathiri, penguasa YouTube ini, tidak meneruskan kontrak maling di Has Kreatif karena ingin membuat Kax Production. Makanya pegawai-pegawai Has dibajak oleh Bodoh. Kax Production. Bodoh. Bisa salah, bisa benar. Nah, coba dijelaskan. Ada benarnya, ada salahnya juga. Bagaimana Benarnya ya? apa? Bagaimana ya? Kalau alasannya adalah mau bikin Kax Production, tidak. Karena waktu kontrak yang season 2, season berapa itu ya? 4 apa? Itu habis, itu belum ada rencana bikin Kax Production. Itu kenapa Belum tidak tuh. lanjut? Nah, saya itu minta waktu untuk... Minta 3 kali lipat ya? Tidak, sebenarnya alasan terbesar, kok minta 3 kali lipat? Harga sudah deal. Sudah draft kontrak barunya sudah ada. 3 kali lipat tuh Tidak, harganya saya tidak minta berubah. Itu sudah ada draft kontraknya. Artinya dari awal tuh sudah 3 kali lipat. 3 kali lipat dari mana? Kalau dari awal 3 kali lipat, dari mana patokan 3 kali lipatnya? Goblok ini orang ya. Sarjana matematika tolol memang ini. Ya, Ya kalau dia dari awal 3 kali lipat, dari mana patokan ini? Patokan 3 kali juga lipatnya. noise, bro. Lah, kok kenapa noise ya salah? Ya, maksudnya namanya juga konten. Iya. Jadi dari awal maksudnya- sudah besar ya. Tidak, standar 3 kali gitu. lipatnya Pras PWK ya. Tidak lah, sama dari awal itu sama dengan Pras, terus sama dengan Pras, habis itu Pras naik. Nah, saya kayaknya tidak deh, Pras naik wajar, PWK tiba-tiba melejit kan. Nah, maling ini kan pengisinya gitu loh, pengisi celahnya gitu, buat penonton-penonton yang suka obrolan berat. Nah, jadi kita tarik penonton-penonton yang obrolan berat, yang tidak suka dengan apa namanya kelas AB lah, maksudnya kalau dari data penonton tuh. Nah, yang sukanya obrolan politik, yang serius-serius, nah itu kita tarik lewat maling. Nah, itu sebenarnya draft kontraknya sudah ada, Bang. Oke. Sudah aman, tidak ada masalah. Tapi kau robek depan produsernya. Mau dengar saya pejabat apa pakai gue pejabat sih? Iya, saya kan tanya, memperjelas saja. Ini biar semuanya tahu. Tidak. Terus saya minta kayak boleh tidak ini di bulan ini saya istirahat dulu. Oke, di bulan ini saya istirahat dulu karena waktu itu tiba-tiba ada Mamat versus Abdur. Ini jujur-jujur nih. Oh, jadi mau fokus di Mamat versus Abdur? Tidak, karena saya tidak bisa Sport 77 jadi 2 kali seminggu. Oh, di situ kok 3 kali lipat. 2 kali seminggu. Terus kemudian di Noise jadi 2 kali kan. Ruang 28, Mamat versus Abdur. Jadwal berantakan tuh. Waktu itu juga habis Bapak meninggal. Kalau saya tidak salah ingat ya. Habis Bapak meninggal saya masih kepikiran untuk bolak-balik fakfa karena Umi sendiri kan. Nah, jadi begitu-begitu. Masih ada susah nih atur jadwalnya. Sehingga kayaknya saya harus korbanin satu deh. Nah, korbanin karena kebetulan yang itu yang habis kontraknya dan mau lanjut kontrak baru. Jadi ya udah pilihannya itu. Kalau seandainya itu mungkin Noise atau Sport 77 yang habis, ya mungkin waktu itu yang saya stop gitu. Ruang 28 atau Sport 77. Jadi pilihannya siapa yang kontraknya habis, kebetulan itu. Sementara yang lain panjang sekali nih. Nah, Mamat versus Abdur tidak mungkin saya tolak. Karena seru kan. Karena aku suka deh saya tuh. Astagfirullahaladzim. Nah, terus akhirnya ketika momen istirahat muncullah ide pengen bikin Kax Production di saat Mamat versus Abdur 8 episode doang habis. Ya. Jadwal mulai normal lagi nih, tapi kemudian saya punya kepikiran untuk bikin satu produksi lah. Nah, itulah Kax Production saya bikin dan kemungkinan ada konten politik juga. Nah, sementara saya tidak bisa dong harus jalan 2 konten politik. Nah, pilihannya mana adalah 2 konten politik? Nah, awalnya kan itu Fuckman sudah launching kan. Tapi saya merasa kayak fokus dulu deh di Mari Kemari. Nah, akhirnya tidak jadi jalan, yang ditambah adalah Mari Kemari itu.
Begitu. Jadi kalau saya tambah satu lagi. Kenapa kau bajak gitu pegang-pegang khas? Saya tidak bajak dari awal itu memang saya suka sekali dengan taste mereka. Dan dua orang. Saya suka sekali dengan taste mereka dan cara mengelola kantor, mengelola anak-anak teman-teman yang lain. Ambil. Iya, bukan saya ambil, saya tawarkan. Kalau mereka bilang, paksa. Oh tidak bisa bang, masih di sana, pengen di sana. Mereka masih pengen di sana, kau paksa. Tidak. Tapi dia bilang, itu sama aja kayak Bang Pras. Bang Pras juga kalau bikin apa-apa juga kita bantuin. Dia udah bantuin. Saya dengar-dengar. Bantuin. Saya dengar-dengar kalau mereka itu akhirnya ketahuan. Dan kemudian akhirnya dikeluarkan dari khas. Tapi ketahuan apa kan bantuin sama seperti Pras suruh ini bikin dengar dulu. Saya dengar itu dari orang khas. Katanya yang kasih tahu kalau mereka kerja di KAX adalah kau. Karena kau pengen, kau main di belakang, kau kasih tahu orang khas biar mereka dipecat. Sama sekali tidak ada. Betul, berarti Mamat sudah sembunyi dalam. Astagfirullah, dia yang tanya, dia kasih kesimpulan. Memang bodoh manusia ini. Maka kemudian kita dibilang melecehkan bahasa Sunda. Kan tidak, bukan. Iya, makanya itu dia. Jangan kita lihat bahasa. Tapi mungkin. Coba lihat lagi apa ininya, tadi tuh protesnya orang-orang. Ini mungkin ya. Dark Joss soal disabilitas akan gak lucu kalau yang nggak bawa bukan orang disabilitasnya. Mungkin ini alasannya. Ini mungkin rasanya, mungkin ya. Perasaan dari teman-teman yang di komunitas studi adalah mereka ini kan kaum yang rentan. Oke. Ya, istilahnya ya. Yeah. Maksudnya jokes itu kan punch up. Minoritas lah. Ya, minoritas. Punch up, punch down. Yeah. Mungkin kalau Gerard melakukan seperti ini jadinya punch down. Kalau misalkan kita joke dengan bahasa Arab gitu. Yeah. Ngomong bahasa Arab sembarang. Setara lah kita. Ya, atau ngomong bahasa Sunda sembarang. Kalau tampil di Bandung atau apa, itu kan jatuhnya bukan punch up, punch down. Iya, itu setara. Masih sama, tapi kalau ini mungkin jatuhnya kayak punch down kayaknya ya. Lucu kalau yang nggak bawa bukan orang disabilitasnya atau disabilitasnya nggak tertawa melihat jokes tersebut. Jadi yang minoritasnya itu tersinggung, yang ke bawahnya nih, yang diserang menjadi korban dari jokes ini itu tersinggung, bukan tertawa. Jadi patokannya di situ kalau menurut dia ya. Ya. Iya kan. Nah, makanya dia pakai ini. Menurut kau Mamat, saya tanya. Video yang tadi, punchline-nya yang mana? Punchline-nya terlepas lucu atau tidak ya, tapi menurut kau? Menurut kau? Saya sudah nonton ulang-ulang, tapi saya tidak. Menurut kau yang dimaksudkan oleh Gerard menjadi punchline itu yang mana? Titik tawanya, sehingga kita tahu bahwa yang dibercandakan yang mana? Yang Power Rangers. Iya kan? Saya juga di situ. Itu yang dimaksudkan sama Gerald menjadi punchline. Artinya bahasa isyarat itu bukan menjadi yang ditertawakannya. Itu setup-nya. Tapi sembarangan, yang diprotes adalah sembarangan dia memainkan bahasa isyarat. Dengan arti yang berbeda. Iya, itu setup, karena itu bagian dari setup. Iya, tapi dengan arti yang berbeda. Maksudnya kayak gak lurus-lurus aja nih, gitu. Ya, itulah Gerald. Kok bikin kontrik Gerald ya? Kalau saya sih, saya capek. Syuting ini capek, bahas kau lagi. Kalau saya ya, kasih masuk di penjara, Pak Polisi. Kalau saya terlepas dari perdebatan ini nih. Dari perdebatan ini ya, maksudnya komunitas tuli merasa tersinggung atau tidaknya, atau kayak ini jokes yang mungkin ada pendapat Bang Abdul yang kayak tadi juga, silakan perdebatan. Yang jadi soal di saya adalah memang manusia ini bangsa. Orang bisa-bisanya dia minta maaf. Kita kalau minta maaf ya minta maaf kan. Ini tantangin satu-satu, terus dia minta maaf ya. Bercanda. Kagebunshi no Jutsu tadi itu. Bercanda, memang bangsa saja orang ini. Kagebunshi no Jutsu. Mungkin Gerald ada banyak. Bukan satu ini. Karena Kagebunshi no Jutsu ini adalah jurus memperbanyak bayangan. 1000. Iya. Kita jadi 1000 ke macam Naruto. Oh, mungkin 1000 yang lawan dia. Jadi juga dia perbanyak dia punya diri. Karena yang komen ke dia banyak, dia perbanyak dia punya diri sehingga memang masing-masing bisa balas. Lagi saya tuh sempat lihat, saya tuh posisi di mobil sama Ari Kritik ke Sukabumi kan. Tasikmalaya. Kata Tasikmalaya. Sama Ari Kritik baca-baca kan. Memang ada gini anjing. Dia tantang orang satu-satu. Kok gitu, ini sebenarnya minta maaf gimana kayak? Enggak sih, bukannya lebih kagak penting. Gitu kan anjing. Maksudnya apa ini kok
lagi kena kasus. Dia minta maaf. Kalau kau tidak mau minta maaf, ya jangan minta maaf. Jangan kau minta maaf tadi. Kau tantang orang satu-satu. Kau tambah lagi jokesnya kan anjing kan. Maksudnya kalau tidak mau minta maaf, ya udah. Kau pertahankan argumenmu, tapi tidak usah makin nih gitu. Tapi ini akan lucu kalau Gerald masuk penjara. Sumpah lucu sekali. Bukan, sebelum itu akan lucu di persidangannya sih. Waduh. Hakim kayaknya harus hakim yang betul-betul ini ya, hakim agung gitu. Karena di persidangan pasti akan menjadi saksi ahli. Saksi ahli itu bisa dari praktisi komedian. Praktisi komedi. Ya, ini tuh komedi bukan sih. Nah, kalau menurut jaksa kayak ini akan memberatkan dia kalau orang bilang bahwa ini bukan komedi. Ya. Komedi itu harus dari bawah ke atas. Ya. Bukan dari atas ke bawah. Iya, sudah. Ya, itulah. Kesimpulannya Gerald memang manusia tolol. Kasih masuk penjara sudah. Manusia apa yang kira-kira masuk panggung stand up pakai baju Sailor Moon cuma dia saya pertama kali kasih masuk penjara sudah. Tiba-tiba Sailor Moon, habis itu kita lagi stand up dia lari pakai telanjang di panggung. Cuma orang ini kan.